Halo Sobat MyTech Audio semua, welcome back di MyTech Audio. Jadi, udah banyak nih yang nanyain ke saya, Bang, kapan bahas Eagle Active 2S Bluetooth Speaker dan juga TWS Eagle Energy Buds 2S, yang mana kedua produk ini adalah pembaruan minor dari Bluetooth speaker Eagle Active 2 versi lama dan juga TWS Eagle Energy Buds 2. Kalau TWS Energy Buds 2 versi awal sudah dirilis sejak akhir tahun 2022, Bluetooth speaker Eagle Active 2 malah udah dirilis sejak lebih lama lagi. Kalau nggak salah sekitar tahun 2020 lalu. Nah, di akhir tahun lalu, bersamaan dengan dirilisnya beberapa produk baru Eagle yang sudah dilengkapi dengan support aplikasi seperti Eagle Elite XL 2S Bluetooth Speaker, lalu Eagle Thera 3S. Eagle juga ngasih update terbaru ke lini Eagle Active 2 mereka, Bluetooth speaker termurah kedua mereka. Yang paling murah Eagle V3 dan ini Bluetooth speaker termurah kedua mereka. Dan sekarang sudah dilengkapi dengan app support. Sekarang namanya jadi Active 2S. Yang menjadi fokus utama pembahasan kita di video singkat kali ini. Tapi disclaimer dulu sebelumnya. Eagle nggak pernah minta saya untuk ngebahas produk satu ini, apalagi dibikin videonya. Mereka bahkan cuma ngirimin aja Bluetooth speaker satu ini dan juga Eagle Energy Buds 2S sekitar akhir tahun 2023 lalu, sekitar bulan Desember gitu teman-teman. Katanya sih cuma buat sekedar kasih update aja ke lini produk terbaru mereka. Dan setelah saya coba lihat-lihat bandingin dengan Active 2, sekilas secara desainnya, secara penampakan luarnya, ya kelihatannya sih nggak ada perubahan apa-apa ya. Cuma Active 2 ditambah dengan support aplikasi, jadilah Active 2S. Awalnya saya mengira seperti itu. Lihat aja, bentukannya mirip, pertombolannya mirip, dimensi sama persis, sekilas seperti nggak ada yang berubah. Sedangkan di aplikasi Eagle Live sendiri, karena di sini nggak ada RGB seperti di Eagle Thera 3 atau di Elite XL 2S, untuk fitur penting yang ditambahkan di Active 2S hanya opsi EQ preset dan juga opsi untuk kita mengotak-atik EQ dengan multi-band EQ. Untuk preset EQ yang didapatkan di sini mirip seperti yang ada di Elite XL 2S dan Thera 3S. Nah, alasan utama kenapa saya memutuskan untuk membuat video singkat kali ini untuk membahas Active 2S, karena untuk mengasih tahu ke orang-orang yang beranggapan kalau Active 2S ini cuman seperti Eagle Active 2 yang diberi opsi EQ. Padahal, no, bukan. Saya harus bilang, tuningan audionya by default ini berbeda. Dan saya bisa bilang ini bukan cuma side upgrade sampingan dari Active 2 lama, tapi ini upgrade dari sound quality-nya. Dari tone power on off-nya aja udah berbeda di sini, teman-teman. Coba kita lihat ya. Ini yang Active lama. Ini yang Active 2S. Beda ya. Nah, sebelum lebih jauh kita bahas tentang sound quality-nya, kita dengerin dulu audio sampel berikut ini. Yuk. Spend too much time by myself. So many things that I still don't know. It's time for me to move on. I want you right here, but you're all across the globe. Never call me back, even though you're on your phone. Wishful thinking gets the best of me. Hoping that it's still you and me. Yeah, I thought we'd always shine. Just some time off, we'd be fine. Guess that I was wrong this time. When I think about it now, I know that I do not wanna give you more of my life. I do not wanna give you more of my life. You're just gonna waste it now, not sure if I'll make it out. I do not wanna give you more of my life. I've got a feeling this is the night. The stars
Entah audio sampel tadi sudah cukup kasih gambaran atau belum, tapi secara sound quality by default, Active 2S ternyata improve secara kualitas timbre dan tone dari Active 2 lama. Saya bisa bilang lebih rapi, lebih bersih aja soundnya di sini. Iya sih, sekilas kalau kalian dengerin secara volumenya, Active 2S memang terutama di pemakaian volume sedang terdengar lebih pelan daripada Active 2. Misalkan volume 50% di Active 2 udah setara sama volume sekitar 60-70% di Active 2S. Tapi menurut saya ini karena Active 2S punya opsi multi-band EQ, teman-teman. Harus jaga-jaga buat kasih ruang atau headroom lebih kalau kalian mau nge-boost decibel di berbagai frekuensi di multi-band EQ-nya supaya lebih minim distorsi. Dan secara sound quality review-nya, saya akan bahas dari tuningan default-nya. Dan di compare dengan Eagle Active 2 lama, Active 2 lama saya rasa punya tuningan audio yang agak lebih flat, lebih neutral dengan agak mid-centric gitu. Mid-nya di sini lebih maju daripada di Active 2S yang agak lebih V-shape saya rasa. Dari bass-nya dulu. Di pendengaran saya, bass di Active 2S di-tuning secara lebih deep. Jadi extension bass-nya lebih dapet, lebih dalam dengan bass yang lebih utuh, saya bisa bilang. Dan juga pemisahan antara region bass dan mid-range di Active 2S ini lebih rapi, signifikan lebih rapi daripada pemisahan bass dan mid-range di Eagle Active 2 lama, yang di sini lebih rentan tercampur aduk. Lalu region mid-range seperti suara vokal dan instrumen-instrumen di daerah mid-range berasa lebih clear dan punya micro detail yang lebih keluar. Tapi di sini tanpa harus mid-range-nya berasa semaju, seagresif di Eagle Active 2 lama. Eagle Active 2 lama punya mid yang lebih maju, dan buat mungkin para pengguna Eagle Active 2 lama yang merasa mid-range di Eagle Active 2, vokal di Active 2 ini terlalu maju, agak terlalu agresif gitu, saya yakin Active 2S bakal lebih enjoyable buat didengerin. Satu-satunya aspek yang saya merasa Active 2 agak lebih oke ada di kedalaman suara vokal, terutama vokal cowok, di mana gravitas atau bagian deep voice agak lebih terdengar di Active 2 lama. Dan ini tadi ada hubungannya dengan bagaimana pemisahan bass dan mid-range-nya kurang begitu baik di Active 2 lama, karena region upper bass dan lower mid-range-nya agak bersinggungan di sini. Tapi kalau saya disuruh memilih di sini untuk tuningan mid-range-nya, vokalnya antara Active 2S dengan Active 2, saya lebih pilih tuningan mid-range di Active 2S. Lebih refine, lebih detail, tanpa berasa harsh. Untuk region treble-nya, Active 2S saya rasa punya treble yang agak lebih extend, tapi juga lebih smooth di saat bersamaan. Suara simbal dan perkusi di Active 2S terdengar lebih natural tanpa berasa seagresif di Eagle Active 2. Sound dari Eagle Active 2 yang lama ini terdengar overall lebih berasa boxy kesannya daripada Eagle Active 2S yang di sini lebih refine, lebih open juga dengan timbre yang lebih baik, lebih natural. Overall upgrade secara sound quality-nya by default dari Active 2 lama. Plus di sini ada opsi untuk adjust EQ, dan menurut saya untuk EQ-nya sendiri cukup responsif dan memberikan perubahan ke audionya. Cuma pesan saya di sini untuk multi-band EQ-nya hati-hati, ini menjadi salah satu kelemahan dari aplikasinya Eagle ya menurut saya. Ruang yang bisa diotak-atik dari multi-band EQ-nya untuk tiap frekuensinya ini kadang bisa mencapai berada di luar kemampuan dari hardware drivernya. Kayak masih kurang disesuaikan gitu teman-teman dengan kapabilitas dari drivernya. Contoh, kalau misal di app-nya Soundcore ya, atau mungkin app-nya 3-bit, kalau EQ-nya saya mentokin, entah mau di region frekuensi berapapun, dan saya mentokin, jarang banget ada distorsi yang sampai kedengaran mengganggu. Tapi kalau di aplikasinya Eagle, di sini saya nggak berani mengadjust terutama region bass dan region treble sampai lebih dari 4 dB plus. Karena audionya bakal rentan distorsi. Terutama kalau timpang banget kalian ngebusnya ya. Ada region tertentu yang kalian bus sampai 4 dB, 5 dB, 6 dB gitu. Rentan banget buat distorsi. Terutama untuk speaker sekecil ini. Jadi saran saya untuk pakai multiband EQ dari app-nya, jangan ngebus lebih dari 4 dB. Atau mungkin opsi lebih amannya, kalian turunin aja frekuensi-frekuensi tertentu yang kalian rasa terlalu dominan, terlalu mengganggu untuk selera tuningan audio kalian daripada ngeboost terlalu banyak di region frekuensi tertentu. Tapi kalau saya sih udah cukup oke ya dengan tuningan defaultnya, terutama untuk harga 300 ribuan teman-teman. Jarang ada Bluetooth speaker harga 300 ribuan yang sudah support aplikasi dan juga multiband EQ yang fleksibel dan responsif. Oke, saya rasa gitu dulu aja teman-teman untuk short review kali ini. Thank you teman-teman udah nonton videonya dan kita bertemu di video berikutnya. See you, bye guys.